Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafis dan teman saya Fauzi Hilmi. Jadi, kami adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Pada diskusi kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Muklis SH.MH. Pertama, akan dibacakan oleh teman saya, Fauzi Hilmi. Kepada Fauzi Hilmi, dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Hayatun Nafis. Jadi saya akan membahas pertama yaitu pengertian SKLN, atau pengertian sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi menurut Jimli Asidiki, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yaitu perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Dari beberapa pendapat dan pemikiran para ahli, pada pokoknya semua memberikan penekanan terhadap permasalahan sengketa itu kepada persoalan kewenangan, bukan kepada persoalan lembaga negaranya. Jadi yang menjadi dasar hukum sengketa kewenangan lembaga negara itu dalam putusan nomor 04 garing sengketa kewenangan lembaga negara garis 4 garing 2006 tanggal 12 Juli 2006, Mahkamah telah menentukan objektum litis dan subjektum litis mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. A. Kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. B. Lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara, lembaga yang dapat menjadi pemohon atau termohon yaitu yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Daerah, yang ketiga yang ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang keempat Presiden, yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam pemerintahan, yang ketujuh pemerintahan daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi isi permohonan yang pertama itu identitas lembaga negara pemohon, yang kedua nama dan alamat lembaga termohon, yang ketiga uraian tentang yang pertama kewenangan yang dipersengketakan, yang kedua kepentingan langsung pemohon, dan yang terakhir hal yang diminta untuk diputuskan. Jadi pemeriksaan perkara yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. A. Memeriksa kelengkapan pemohon. Yang B. Meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing pemohon, dan pokok permohonan. C. Memberi nasihat kepada pemohon baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan. D. Mendengar keterangan permohon dalam hal adanya permohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. E. Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon. Yang kedua, putusan sela. Setelah pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada utusan Mahkamah. Pelaksanaan kewenangan di atas adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon.
Permohonan putusan sela yang diajukan oleh pemohon harus disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, majelis hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum. Putusan sela sebagaimana diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya yang disampaikan oleh rekan saya Hayatun Nafis. Kepada Hayatun Nafis, silakan. Selanjutnya ada pemeriksaan persidangan. A. Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon. B. Mendengarkan keterangan atau tanggapan termohon. C. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait langsung. D. Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada atau diperlukan oleh mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung. E. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon. Selanjutnya ada penarikan kembali. A. Penarikan kembali permohonan oleh pemohon itu harus diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. B. Penarikan kembali permohonan oleh pemohon itu apabila setelah dimulainya pemeriksaan persidangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan setelah mendengar keterangan termohon. C. Penarikan kembali permohonan oleh pemohon itu dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila yang pertama, substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional. Yang kedua, tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud. Yang ketiga, adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum. Selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian merupakan kegiatan justisial yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara oleh hukum. Oleh karena itu, hampir di setiap hukum acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Di dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 PMK 2006. Alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum. Penentuan sah tidak sahnya alat bukti dan perolehan dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan pleno atau panel. Apabila dipandang perlu, majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh para pihak. Yang terakhir, putusan sela. Putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon atau atas berisi perintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan wewenang yang dipersengketakan. Diberikan apabila ada kepentingan umum yang mendesak, jika pokok permohonan dikabulkan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Yang kedua, ada kewenangan yang disengketakan hukum merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir, putusan akhir, final dan mengikat, tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak. Baik, selanjutnya untuk penutup akan ditutup oleh teman saya, Fauzi Hilmi. Kepada Fauzi Hilmi, saya berikan. Terima kasih kepada rekan saya Hayatun Nafis. Jadi terima kasih kepada partisipan yang telah menyaksikan diskusi pada siang hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan dan menambah wawasan kita dan terutama khususnya untuk kami. Jadi saya tutup dengan pantun, jikalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih. Sekian diskusi kita pada siang hari ini.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.